Karena ketika seseorang rusak akalnya, ya bisa karena minuman keras, bisa karena narkoba, bisa karena, mohon maaf ya, menonton film-film yang nggak benar, itu kan berpotensi merusak akal manusia, Pak. Maka itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain biasanya. Maka Nabi mengatakan ummul khaba'is, induk dari segala kejahatan itu khomer, ya, atau segala sesuatu yang merusak akal manusia. Saya cerita ya Pak ya, mungkin di salah satu minimarket di Jalan Baru situ saya pernah beli belanjaan ya, pukul 11 malam. Dia kan dulu 24 jam ya, tapi sekarang tutupnya jam 12 malam. Jadi pada pukul 11 malam saya belanja gitu ya untuk keperluan rumah. Itu dengan mudahnya ada 4 remaja ya, 2 laki 2 perempuan naik mobil. Maqasid syariah itu, maqasid itu berasal dari kata maksud ya, maksud dalam bahasa kita jadi maksud ya, tujuan. Jadi maqasid syariah, maqasid itu bentuk jamaknya dari maksud. Jadi tujuan diturunkannya syariat Islam. Ya, ada banyak hal yang bisa kita ketahui di sini. Mungkin sebagian akan saya sampaikan. Ya, yang pertama, para ulama menyebutkan bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam itu pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama ini. Ya, jadi dalam rangka menjaga agama ini harus diterapkan syariat Islam secara kafah, memang mau tidak mau harus itu, Pak. Ya. Maka kalau kita lihat hari ini betapa agama ini tidak terjaga, ya, di sosial media itu kita bisa melihat betapa banyak dan betapa beraninya orang-orang itu menghina Islam, ya, menghina Quran, menghina baginda Nabi, ya, karena memang tidak ada hukuman yang yang pas untuk mereka berdasarkan syariat Islam. Ya, jadi maka hukuman untuk orang-orang yang menghina Nabi, menghina Quran, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Islam, itu memang sudah disepakati oleh para ulama. Ya, pertama mereka disuruh bertaubat dulu, Pak. Ya, kalau orang Islam, ya, mereka disuruh bertaubat dulu, 3 hari diberi waktu. Ya, setelah bertaubat, kalau mau bertaubat, ya, mereka harus bersyahadat ulang. Karena orang yang menghina Nabi, menghina Quran, ya, menghina syariat Islam, itu hukumnya sudah keluar sebenarnya mereka dari Islam. Yakhruju min dairatil Islam. Ya, sudah keluar ya dari Islam. Maka disuruh bertaubat 3 hari. Ya, kalau mau bertaubat ya harus bersyahadat ulang. Kalau tidak mau bertaubat ya nggak ada lain, karena para ulama sepakat bahwa hukumannya mati memang. Jadi ini didasarkan atas satu dalil ya. Dulu itu ada seorang sahabat, Pak ya, dia menghampiri baginda Nabi. Sahabat ini buta ya, saya lupa namanya. Jadi dia bercerita bahwa dia baru saja membunuh istrinya. Ya, jadi dia baru saja membunuh istrinya. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu membunuh istrimu? Karena dia tidak pernah berhenti mulutnya mencaci Nabi. Ya, istrinya ini nggak pernah berhenti menghina, mencaci Nabi. Kemudian sahabat yang buta ini dengan kemarahannya, ya, dia membunuh istrinya itu. Dan ketika kemudian itu beliau sampaikan kepada baginda Nabi diam. Ya, artinya baginda Nabi tidak melarang perbuatan itu. Jadi baginda Nabi artinya memperbolehkan dan mengizinkan itu.
Ya, jadi ini yang menjadi dalil ya kalau syariat Islam ditegakkan. Jadi tidak bisa syariat Islam itu diterapkan secara individual, secara jamaah tidak, Pak. Ya, jadi ini katakanlah ini semacam pengetahuan ya bagi kita. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, ya tadi itu hifdzuddin, ya menjaga dan memelihara kemuliaan agama ini, kehormatan agama ini. Ya, jadi orang-orang yang kalau kita lihat kan bapak-bapak pasti tahu itu nama-nama orang yang sering menghina Islam ya, ramai sekali itu kalau di sosial media. Itu ya kalau Muslim harus taubat 3 hari, kalau mau taubat bersyahadat dimaafkan, kalau nggak mau bertaubat ya tadi hukumannya. Kalau orang selain Islam ya dia disuruh masuk Islam. Ya kalau nggak mau masuk Islam dan dia tetap menghina ya tadi hukumannya akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ya selain hifdzuddin ada yang disebut dengan hifdzul mal, menjaga harta. Ya, tujuan diturunkannya syariat Islam itu diantaranya adalah menjaga harta-harta manusia. Jadi Islam itu sangat menghargai orang-orang yang bekerja dengan melakukan pekerjaan itu di jalan yang halal, Pak. Itu hak ya bagi mereka. Maka Islam sangat melaknat ya dan memberikan hukuman yang berat kepada orang-orang yang menguasai harta orang lain secara tidak sah ya. Menguasai harta orang lain dengan haram. Ya, hukumannya berat. Ya, maka disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an itu misalnya orang yang mencuri, misalnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya. Ini hukum Islam. Ya. Tapi sekali lagi tidak boleh diterapkan oleh individu atau oleh jamaah, harus oleh sebuah negara yang memang berideologikan Islam, ya berlandaskan Islam. Ya, atau hukum rajam bagi pezina, yaitu nanti ada hidun nasl. Ya, jadi harta yang dipertahankan oleh seseorang, ya, ketika dia mempertahankan harta yang halal dari orang-orang yang ingin menguasai harta tersebut, itu adalah satu perbuatan yang pahalanya itu disamakan dengan pahala jihad, gitu, Pak. Ya, kalau ada perampok yang ingin menguasai harta seseorang, di mana harta seseorang itu didapatkan dengan cara-cara yang halal, maka ketika katakanlah dia terbunuh di dalam upaya dia mempertahankan hartanya, itu sama dengan pahala jihad. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang, ya ketika hukuman untuk orang-orang yang katakanlah perampok, ya, pembegal dan sebagainya lah ya. Kalau kita bisa melihat hari ini kan orang itu begitu beraninya melakukan perampasan ya terhadap harta-harta orang lain. Ya karena memang hukumannya tidak membuat jera, tidak membuat membuat pelajaran bagi orang-orang yang lain. Ya. Jadi dalam Islam itu hukum-hukum yang diterapkan itu mengandung 2 aspek, Pak. Ya, artinya ada yang disebut dengan aspek jawabir, ada aspek yang disebut dengan jawazir. Aspek jawabir itu begini: kalau seseorang atas perbuatan kejahatannya dia sudah dihukum berdasarkan syariat Islam di dunia, ya, oleh sebuah negara yang berdasarkan ideologi Islam, yang undang-undangnya adalah berasal dari Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi, maka orang itu nanti di akhirat terlepas dia dari dosa itu, ya, terlepas dari dosa atas kejahatan yang dia lakukan, ya, karena dia sudah dihukum di dunia dengan syariat Islam, dengan hukum-hukum syariat Islam. Ya, mungkin saya pernah menyampaikan kepada beberapa bapak-bapak yang ada di sini. Ya, dulu itu pernah ada, Pak. Jadi orang yang berzina, ya, itu dia datang kepada baginda Nabi, ya, untuk minta dihukum secara Islam, ya, karena begini, untuk menerapkan hukum rajam terhadap pelaku zina itu tidak mudah juga. Artinya harus ada saksi, itu yang pertama, harus ada pembuktian yang kuat, dan saksinya itu harus 4 minimal. Ya, dan saksi itu tidak sembarang saksi juga. Artinya kalau dia hanya melihat orang itu masuk kamar berdua, nggak bisa juga dianggap sebagai suatu kesaksian yang kuat. Jadi dia harus melihat aktivitasnya ke 4 orang itu. Nah ini kan tidak mudah. Ya, oleh sebab itu maka pada
masa Rasulullah itu tidak pernah sebenarnya hukum rajam ini diterapkan kecuali kepada ada dua orang pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah berstatus suami istri. Sebenarnya mereka datang kepada baginda Nabi, mereka mengatakan bahwa mereka pernah melakukan perzinahan itu, ya. Dan Nabi pun dengan bijaknya beliau mengatakan, biarkan dulu anakmu lahir. Jadi artinya karena dia datang dalam keadaan hamil. Nah, ketika anaknya lahir, Nabi pun tetap memberikan waktu, selesaikan dulu masa persusuannya, ya, sampai 2 tahun lebih, barulah kemudian hukum rajam itu diterapkan. Jadi tidak mudah juga untuk menerapkan hukum-hukum yang seperti ini, ya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu, Pak, melihat hukum Islam itu dari sisi zahirnya, ya, dari sisi ini kejam sekali ini, nggak sesuai dengan hak asasi manusia, gitu misalnya. Ya, ini karena dia melihat dari satu sisi, ya. Artinya kayak misalnya orang membunuh, ya. Orang membunuh itu memang kalau tidak ada alasan yang syar'i, alasan yang diperbolehkan secara syariat Islam, ya dia memang harus dibunuh, ya. Jadi itu hukum Islam itu, Pak, ya. Nah, tapi di sini kan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Dia membunuhnya karena apa? Ya, atau misalnya di dalam persoalan pencurian, misalnya, ya, potong tangan, itu nggak bisa juga dengan mudah dilaksanakan, nggak boleh. Ya, ada syarat-syaratnya, Pak. Yang pertama, negara harus bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Ya, kalau negara nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, kemudian hukum potong tangan ini diberlakukan, malah dolim itu, malah dosa, ya, yang melaksanakan hukum itu. Jadi negara makanya harus diterapkan secara utuh tadi, secara kafah, ya, sehingga negara benar-benar berfungsi sebagaimana seharusnya, yaitu memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar kepada rakyatnya. Makanya Umar bin Khattab itu pernah ada rakyatnya yang mencuri, tapi beliau tidak menghukum dengan hukum potong tangan, ya. Karena apa? Karena memang pada saat itu banyak rakyatnya yang kelaparan, ya, karena panennya gagal, ya, sehingga negara mengalami paceklik, ya, sehingga banyak rakyat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah, dalam persoalan seperti ini, dalam hal seperti ini tidak boleh, ya. Kemudian ada jumlah minimal, ya. Kalau cuma nyuri kerupuk ya nggak diterapkan potong tangan. Ya, ada jumlah minimalnya. Ya, kemudian barang yang dicuri itu disimpan di tempat penyimpanannya. Ya, kalau dia nemu di jalan ya nggak bisa dikatakan mencuri, kan. Jadi barang yang dicuri itu harus berada di tempat yang memang layak sebagai tempat penyimpanan. Jadi ada syarat-syaratnya. Ya, kemudian melalui proses persidangan, melalui saksi-saksi, ya, dan seterusnya, baru kemudian hakim akan memutuskan, ya, apakah hukuman itu layak untuk diberikan atau tidak, ya. Jadi ini yang jarang diketahui, sehingga orang seringkali mengatakan, wah, potong tangan, wah, rajam, gitu, ya. Itu seolah-olah seperti sesuatu yang menakutkan, ya. Padahal tadi yang saya katakan, yang pertama itu ada aspek jawabir. Kalau orang sudah dihukum secara syariat Islam, dia akan dibebaskan dari dosanya. Yang kemudian yang kedua itu ada aspek jawazir, yaitu aspek pencegahan untuk membuat orang jerah, ya, untuk melakukan kejahatan yang sama. Sehingga hukuman itu biasanya diterapkan dengan disaksikan oleh masyarakat, oleh umum, ya, untuk membuat efek jerah. Maka pada zaman Rasulullah, ya, pada zaman sahabat, pada masa-masa tabi'in, pada masa-masa tabi'ut tabi'in, itu jarang sekali, Pak, ya, orang yang melakukan kejahatan itu jarang sekali. Hampir tidak ada mungkin yang dikatakan sebagai tindak-tindak pelanggaran hukum, kemaksiatan, itu hampir tidak ada, ya, karena negara benar-benar berfungsi sebagaimana layaknya sebuah negara, yaitu mereka bertanggung jawab untuk membangun ketakwaan rakyatnya, mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, ya. Jadi ini yang kedua tadi, ya, hifdzul mal, menjaga harta-harta manusia. Kemudian yang ketiga, tujuan diturunkannya syariat Islam itu juga hifdzul akal, menjaga akal-akal manusia, ya. Jadi segala sesuatu yang berpotensi merusak akal manusia itu diharamkan, Pak, ya. Segala sesuatu yang berpotensi merusak akal manusia itu diharamkan, ya.
Jadi kayak minuman keras, misalnya itu sedikit atau banyak haram, tidak boleh. Ya, kalau sekarang ini kan seolah-olah dikompromikan ya keharaman minuman keras itu ya. Kalau kandungan alkoholnya di bawah 5% masih boleh, gitu kan? Ya, jadi masa orang mabuk sedikit-sedikit boleh gitu, ya nggak masuk akal juga. Kemudian kalau minuman kerasnya dijual, artinya tidak berdekatan dengan tempat pendidikan, dengan tempat-tempat ibadah masih diperbolehkan. Ya, ini secara apa namanya dari sudut pandang Islam tidak benar. Ya. Maka kita bisa melihat bahwa Nabi itu pernah mengatakan bahwa khamr itu disebut dengan umul khaba'is. Umul khaba'is itu induk dari segala kejahatan. Karena ketika seseorang rusak akalnya, ya bisa karena minuman keras, bisa karena narkoba, bisa karena mohon maaf ya menonton film-film yang nggak benar itu kan berpotensi merusak akal manusia, Pak. Maka itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain biasanya. Maka Nabi mengatakan umul khaba'is, induk dari segala kejahatan itu khamr, ya, atau segala sesuatu yang merusak akal manusia. Saya cerita ya Pak ya, mungkin di salah satu minimarket di Jalan Baru situ saya pernah beli belanjaan ya, pukul 11 malam. Dia kan dulu 24 jam ya, tapi sekarang tutupnya jam 12 malam. Jadi pada pukul 11 malam saya belanja gitu ya untuk keperluan rumah. Itu dengan mudahnya ada 4 remaja ya, 2 laki 2 perempuan naik mobil ya, turun ke minimarket tersebut. Dengan mudahnya dia mendapatkan berbagai minuman keras itu dengan berbagai merek di etalase di situ ya. Jadi sulit kalau dalam kondisi seperti ini kita bisa mengharapkan bahwa anak-anak muda itu bisa lepas sama sekali dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, itu hifzul akal. Jadi segala sesuatu yang berpotensi merusak akal itu akan diharamkan. Ya. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Ya, jadi salah satu diturunkannya syariat Islam tujuannya adalah dalam rangka menjaga keturunan. Maka hukumannya berat bagi orang-orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang berpotensi merusak keturunan. Ya, perzinahan, kemudian mohon maaf LGBT, ya sekali lagi, kemudian pedofilia, ya, pemerkosaan. Ini di dalam hukum Islam itu disebut dengan perbuatan fahisyah. Ya, fahisyah itu kalau di dalam Al-Quran seringkali diterjemahkan dengan perbuatan keji. Jadi bukan sekedar perbuatan munkar. Ya, kalau munkar itu kejahatan secara umum, tapi kalau keji, ya perbuatan keji atau dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan perbuatan fahisyah. Ya, kalau di dalam ayat itu kan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi fahsya itu jamaknya, fahisyah itu tunggalnya, ya, bentuk tunggalnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang seringkali mohon maaf terkait dengan persoalan seksual. Ini adalah perbuatan yang berpotensi merusak keturunan. Maka hukumannya berat, Pak. Ya, hukumannya berat. Jadi orang berzinah itu dirajam. Orang apalagi pedofilia, pemerkosaan, LGBT seperti yang saya pernah katakan, itu eksekusinya itu tidak ada penjelasan yang pas gitu ya. Tapi dalam beberapa asar sahabat ya itu dikisahkan bahwa untuk pelaku kejahatan-kejahatan yang seperti ini itu pernah dilakukan hukumannya itu dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Ya, tapi itu persoalan ijtihad ya dari seorang khalifah atau seorang qadhi. Tapi Nabi mengatakan faqtuluhu, ya, bunuh dia. Jadi ini beberapa tujuan diturunkannya syariat Islam. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian hifdzul akal, ya, menjaga akal manusia. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian ada hifdzun nafs, menjaga jiwa-jiwa manusia. Maka orang yang menghilangkan nyawa orang lain, ya, itu dengan tanpa adanya alasan-alasan yang syar'i, itu hukumannya ya dibunuh tadi, seperti saya katakan. Ya, tapi tentu sekali lagi melalui proses pembuktian, proses persidangan dan seterusnya. Jadi tidak mudah juga.
Ya, ini rumusan dari beberapa ulama tentang apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan diturunkannya risalah atau syariat Islam, ya, demi menjaga kemuliaan manusia, demi menjaga kehormatan agama, ya, demi memuliakan manusia, ya, karena manusia itu memang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk terbaik, ya, harus ada aturan dalam kehidupan ini, ya. Maka di dalam kaidah usul fikih itu ada satu ungkapan yang merupakan kaidah dasar, ya, al aslu fil afal itaqayyad fi hukmi syar'i. Jadi hukum asal perbuatan manusia itu dia harus terikat dengan hukum-hukum syariat. Nggak boleh manusia itu berbuat semaunya di dunia, nggak boleh, ya. Jadi yang namanya kemerdekaan itu nggak bisa kemudian diartikan bebasnya melaksanakan apapun yang dia inginkan, ya. Kan ini pemahaman orang-orang liberal. Manusia itu terikat dengan hukum-hukum syariat.